Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Doni Saputra. Saat ini saya sedang mendapatkan tugas kuliah mata kuliah Bahasa Indonesia dengan nama dosen dari uh, Ibu Jovita Putri S.Hum MA dengan program studi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang mendapatkan tugas kuliah mengenai review atau membuat tinjauan pustaka dari 3 buah buku artikel atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu yang saya pahami. Di sini mungkin saya akan membahas terkait dengan teknik informatika ya, apa itu hyperconvert, virtualisasi. Oke, langsung saja ke materi. Tinjauan pustaka yang saya buat di sini adalah tinjauan pustaka mengenai teknologi virtualisasi HCI Dell VxRail atau Nutanix ya. Jadi di sumber yang pertama saya mereview beberapa tinjauan ya, tinjauan pustaka. Yang pertama, Architecting the Cloud Design Decision for Cloud Computing Service Model SaaS, PaaS, NIaaS oleh Michael J. Kapis. Ringkasan yang saya baca di sini, buku ini membahas arsitektur cloud secara menyeluruh, mencakup berbagai model layanan seperti SaaS, PaaS, dan IaaS. Dalam salah satu bab, buku ini menyentuh teknologi hyperconvert infrastruktur dengan fokus pada solusi seperti yang tadi saya sampaikan, teknologi virtualisasi Dell VxRail. Penulis juga menjelaskan bagaimana VxRail memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan manajemen infrastruktur mereka dengan menggabungkan penyimpanan komputasi dan jaringan dalam satu solusi terpadu. Mungkin saya akan kasih sedikit pandangan apa sih yang dimaksud dengan HCI ya. Kebetulan saya ada materinya karena saya juga salah satu sales produknya juga ya. Oke. Nah, berikut ini adalah yang dimaksud dengan apa itu hyperconvert infrastruktur ya. Oke, kita langsung saja ke Nah, di hyperconvert infrastruktur sendiri, kita sebelum memasuki hyperconvert infrastruktur, kita dulu itu mempunyai beberapa produk server teknologi yang jadul ya, bisa dibilang pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu kita kalau ingin membangun suatu data center dinamakan virtualisasi ya, seperti ini. Ada banyak storage, lalu ada aplikasi yang dibangun di atas server-servernya. Nah, dengan adanya hyperconvert infrastruktur ini semuanya menjadi lebih sederhana. Seperti ini. Jadi kita hanya cukup membutuhkan beberapa server saja, tidak membutuhkan lagi yang namanya storage. Jadi semua storage-nya atau penyimpanannya kita akan jadikan satu di sini. Ya, seperti ini. Jadi tetap menggunakan teknologi virtualisasi, cuman menjadi hyperconvert yang dimana sebelumnya adalah converged, di sini menjadi hyperconvert infrastruktur. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan teknis dari saya. Lalu balik lagi menuju materi ya yang tadi. Dari beberapa yang saya baca, opini dan kritik dari buku ini sangat informatif ya, terutama bagi mereka yang baru mengenal konsep apa itu hyperconvert. Kelebihan utamanya adalah penyajian informasi yang cukup sistematis dan komprehensif, memudahkan kita sebagai pembaca untuk memahami konteks penggunaan VxRail dalam arsitektur cloud. Namun kekurangan buku ini adalah kurangnya contoh studi kasus yang lebih mendalam dan praktis yang dapat membantu pembaca mengaplikasikan teori dalam situasi yang nyata. Nah, berikut saya cantumkan juga sumbernya ya, dari mana saya mendapatkan bukunya ini atau jurnal ilmiahnya ya. Ini ada di Amazon ya. Lalu sumber yang kedua, Dell EMC VxRail System Textbook. Ringkasan dari textbook ini adalah panduan teknis yang sangat mendetail tentang sistem Dell EMC VxRail.
Buku ini mencakup segala aspek dari mulai instalasi, konfigurasi, hingga manajemen dan pemeliharaan sistem VxRail. Penulisnya merupakan tim teknis dari Dell itu sendiri ya, yang memberikan panduan langkah demi langkah serta best practice untuk menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan dari si VxRail itu sendiri. Opini dan kritik dari saya, Techbook ini sumber daya yang sangat luar biasa bagi profesional IT, terutama orang-orang seperti saya ya, yang berkecimpung dan bertanggung jawab atas implementasi dan manajemen VxRail. Kelebihannya adalah detail teknis yang sangat lengkap, praktis, membuatnya menjadi referensi yang berharga di lapangan. Namun karena sangat teknis sekali, buku ini mungkin sulit diikuti oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat, seperti mungkin IT manager yang hanya mengetahui kulit-kulitnya saja terkait dengan ya hanya intisarinya saja ya, maksudnya intisari dari sebuah produk itu. Nah, di buku ini sangat teknis jadi kurang cocok ya. Selain itu bahasa yang digunakan terkadang terlalu kaku dan formal. Nah, ini sumbernya juga saya cantumkan. Lalu sumber yang ketiga, Hyperconverged Infrastructure for Dummies oleh John Wiley dan Sons. Ringkasan, buku ini adalah panduan praktis yang ditujukan bagi pemula ya, yang ingin memahami konsep hyperconverged infrastruktur. Bab khusus tentang Dell VxRail menjelaskan bagaimana solusi ini dapat mengintegrasikan penyimpanan komputasi dan jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional di data center. Opini dan kritik, buku ini sangat cocok untuk pembaca yang baru mengenal HCI dan VxRail. Kelebihannya adalah penyajian informasi yang sederhana dan mudah dipahami dengan banyaknya ilustrasi dan contoh praktis. Namun kekurangan dari buku ini apa ya, menurut saya cakupan teknisnya mungkin yang terlalu dangkal ya, atau terlalu singkat ya bagi profesional yang mencari informasi yang lebih dalam hal spesifik ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi yang banyak lah dalam hal apa namanya, dalam hal teknis ya. Sumbernya juga sudah saya cantumkan. Ulasan dari keseluruhan ketiga sumber yang saya ulas di atas memberikan perspektif yang berbeda tentang teknologi virtualisasi HCI Dell VxRail. Buku Architecting the Cloud memberikan konteks yang luas dan menyeluruh tentang arsitektur cloud termasuk HCI. Meskipun kurang mendalam dalam studi kasus praktis, Dell EMC VxRail System Textbook adalah panduan teknis yang menurut saya sangat mendetail ya. Ideal sekali lah digunakan bagi profesional seperti saya di lapangan. Tetapi kurang ramah untuk pemula yang memang secara basic pengetahuannya masih kurang ya. Jadi mungkin ini adalah buku atau jurnal ilmiahnya yang sudah advance ya mengenai pembahasan-pembahasan teknisnya. Sementara itu, Hyperconverged Infrastructure for Dummies menawarkan pengenalan yang sederhana dan mudah dipahami meskipun kurang mendalam. Jadi kita bisa pilih ya dari beberapa apa namanya sumber ini, kita bisa merincikannya dulu. Kalau kita ingin memahami suatu produk, mungkin kita bisa mulai dari Hyperconverged Infrastructure for Dummies dulu. Di situ akan dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi yang memang sudah kita pahami dari dasar, kita bisa lanjut ke yang arsitekting cloud tadi ya, yang pembahasannya secara detail dan mendalam ya. Kelebihan dan kekurangan dari arsitekting the cloud, kelebihannya dalam penyajian cukup komprehensif, kekurangannya dalam contoh praktis ya, mungkin kurang nggak bisa dibayangkan secara nyata ya ketika kita membaca dan ingin mengimplementasikan ya. Lalu untuk Dell EMC VxRail System Textbook, kelebihan dalam detail teknis, kekurangannya dalam aksesibilitas untuk pemula. Hyperconverged Infrastructure for Dummies, kelebihannya dalam penyajian sederhana dan mudah dipahami, kekurangannya dalam cakupan teknis yang mendalam. Jadi ringkasan sumber, mungkin buku pertama yang saya ulas adalah Architecting the Cloud oleh Michael J. Kevis ya. Buku ini menurut saya memberikan pandangan luas tentang arsitektur cloud dan menyentuh teknologi HCI termasuk VxRail. Buku kedua adalah Dell EMC VxRail System Textbook.
sebuah panduan teknis yang menurut saya cukup lengkap tentang instalasi dan manajemen VxRail. Dan yang ketiga adalah Hyperconvert Infrastructure for Dummies yang memberikan pengenalan secara sederhana, praktis tentang HCI dengan fokus pada VxRail. Opini dan kritik. Dalam opini saya, arsitekting the cloud sangat informatif namun kurang dalam contoh praktis. DLXC juga VxRail System Textbook sangat teknis sekali ya dan detail, ideal bagi profesional tetapi kurang ramah bagi pemula. Sementara itu, Hyperconvert Infrastructure for Dummies sangat cocok untuk pemula meskipun kurang mendalam dalam aspek teknis. Jadi kita dalam ketiga hal ini kita bisa mengkombinasikan. Ketika kita memahami satu produk, kita bisa memulainya dulu dari yang dasar, dari yang basic, intermediate sampai yang advance ya. Jadi kesimpulannya saya memilih ketiga buku ini karena masing-masing menawarkan perspektif yang unik. Jadi ketika saya ingin mendapatkan hal baru mengenai teknis, saya bisa pilih dulu buku-buku tertentu yang memang lebih advance. Kalau memang untuk yang pemula juga saya sarankan untuk sebagai referensi ya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi siapa aja yang tertarik mendalami teknologi HCI. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Sedikit tambahan lagi mungkin ya. Ya yang saya bawakan itu kan hyperconvert infrastructure ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, berikut ini contohnya ya, saya berikan contoh ya. Ini converget yang dimana membutuhkan storage yang banyak, server, lalu kita buat suatu virtualisasi yang dinamakan converget, lalu baru kita membangun satu aplikasi di atas virtualisasi tersebut. Dengan adanya HCI kita bisa lebih singkat dalam membangun suatu aplikasi atau data center, yang dimana kita tidak perlu membutuhkan storage yang banyak, cukup kita membeli beberapa server, yang dimana di sini saya HCI-nya ini yang saya tampilkan mungkin Nutanix ya, tapi secara konsep sama. Kita cukup mengintegrasikan semua storage dan server di dalam satu kesatuan ya, ini dinamakan cluster. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.